Nah, kita lihat dulu isinya Bapak Ibu. Kita langsung kepada persyaratan PPG yang memang pada tahun ini ada kemudahan-kemudahan dibandingkan dengan persyaratan berdasarkan Permendikbud nomor 38 tahun 2020. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Bapak Ibu, rekan-rekan hebat. Jumpa lagi dengan channel kami, Media Berbagi Ilmu dan Informasi. Baik Bapak Ibu, kali ini kami akan berbagi informasi terkait mengenai kegiatan PPG yang tentunya akan berimbas kepada lulusan yang mendapatkan sertifikat pendidik, di mana nanti sertifikat pendidik itu akan memberikan hasil berupa tunjangan sertifikasi. Baik Bapak Ibu, mari kita cek informasi penting pada kesempatan kali ini. Namun sebagaimana biasanya Bapak Ibu, izinkan kami mengingatkan Bapak Ibu dan rekan-rekan mungkin yang baru pertama kali mengunjungi channel kami atau juga yang sudah berkali-kali mengunjungi channel ini, jangan lupa subscribe, kemudian aktifkan tombol lonceng notifikasinya agar apabila kami mengupdate informasi-informasi terbaru, maka Bapak Ibu dan rekan-rekanlah yang pertama kali mendapatkan notifikasi tersebut. Baik Bapak Ibu, rekan-rekan guru hebat, PPG adalah istilah yang mungkin sudah tidak asing lagi di telinga kita ya Bapak Ibu. PPG ini merupakan sesuatu yang mungkin sangat diharapkan dan ditunggu-tunggu oleh mayoritas tenaga guru, tenaga pendidik yang ada di Indonesia ini, baik itu ASN maupun non-ASN Bapak Ibu. Selain diharapkan dan ditunggu-tunggu, PPG ini juga merupakan momok yang menakutkan dan menegangkan Bapak Ibu. Diharapkan dan ditunggu karena memang jika mampu melewatinya, kita mendapatkan pengakuan tertulis sebagai tenaga pendidik yang berkompetensi dan profesional tentunya, yang dituangkan dalam selembar kertas bernama sertifikat pendidik. Dan puncak dari semuanya Bapak Ibu adalah kesejahteraan, karena dengan sertifikat pendidik inilah kemudian pemerintah bisa mengeluarkan tunjangan profesi untuk para guru yang sudah memiliki sertifikat pendidik tersebut. Namun di samping itu Bapak Ibu, ketakutan dan kekhawatiran juga kerap menghantui rekan-rekan yang terpanggil mengikuti kegiatan PPG ini. Hal ini disebabkan oleh seabrek kegiatan yang begitu banyak yang tentunya menguras pikiran, waktu, tenaga, dan emosi. Yang mana kegiatan tersebut dimulai dari pendalaman materi, kemudian dilanjutkan dengan pengembangan perangkat pembelajaran, dan diakhiri dengan praktek pengalaman lapangan. Setidaknya itu yang tercantum di Permendikbudristek nomor 54 tahun 2022 tentang cara memperoleh sertifikat pendidik bagi guru dalam jabatan. Baik Bapak Ibu, rekan-rekan hebat, beberapa waktu yang lalu kita dihebohkan dengan beredarnya naskah rancangan undang-undang tentang sistem pendidikan nasional. Yang pada waktu itu ada RUU versi April dan RUU versi Agustus ya Bapak Ibu. Yang mana salah satu pasal yang kemudian menjadi polemik di dalam RUU Sisdiknas ini adalah katanya tunjangan sertifikasi guru yang pada saat ini sedang menerima tunjangan profesi tersebut akan dihilangkan. Namun kabar baiknya adalah semua guru sertifikasi maupun non-sertifikasi akan diberikan tunjangan. Setelah mencuatnya RUU Sisdiknas ini Bapak Ibu, kita lihat di media online ramai membicarakan tentang RUU Sisdiknas ini. Di laman Direktorat Sekolah Dasar itu sendiri muncul berita dengan headline resmi diusulkan masuk prolegnas prioritas. Pemerintah ajak publik berikan masukan kepada naskah RUU Sisdiknas. Nah, ini berita pada awalnya Bapak Ibu bahwasanya pemerintah mengajak pada masyarakat untuk sama-sama memberikan masukan kepada naskah RUU Sisdiknas ini agar nanti ketika disahkan menjadi Undang-Undang Sisdiknas ini memang bisa mengakomodir semua pihak tentunya. Kemudian di laman Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan juga muncul informasi dengan headline RUU Sisdiknas bawa berita baik bagi guru. Tentunya pada saat itu terjadi pro dan kontra. Bagi guru yang statusnya adalah non-sertifikasi ini merupakan berita baik karena akan mendapatkan tunjangan tanpa harus melewati kegiatan PPG untuk mendapatkan sertifikat pendidik tersebut. Berbeda dengan Bapak Ibu guru yang statusnya sudah sertifikasi, mereka mengkhawatirkan bahwasanya tunjangan sertifikasi akan dihapuskan dan disamakan dengan tunjangan guru-guru non-sertifikasi. Kemudian dilanjutkan dengan media online kompas.com memberikan tajuk beritanya PGRI tolak penghapusan pasal tunjangan profesi di RUU Sisdiknas. Kita sama-sama tahu pada saat itu Bapak Ibu rekan-rekan bahwasanya PB PGRI pengurus besar
Persatuan Guru Republik Indonesia termasuk salah satu kelompok yang menolak keras mengenai penghapusan pasal tunjangan profesi di RUU Sisdiknas tersebut, Bapak Ibu. Kemudian berlanjut di berita selanjutnya, Bapak Ibu, ini dari laman DPR RI. Willy Aditya, banyak fraksi tolak revisi Undang-Undang Sisdiknas masuk prolegnas prioritas 2023. Ini artinya RUU Sisdiknas sudah mulai mengkerucut dan sudah mulai banyak pihak yang kemudian menolak. Kita lanjutkan lagi, Bapak Ibu. Dari media online hukumonline.com. 2 alasan Koalisi Pendidikan Nasional tolak RUU Sisdiknas. Termasuk Koalisi Pendidikan pun menolak adanya RUU Sisdiknas ini. Yang tadi PBPGRI menolak, DPR RI juga banyak yang menolak, termasuk sekarang Koalisi Pendidikan Nasional juga menolak RUU Sisdiknas karena dianggap RUU Sisdiknas ini tidak sejalan dengan prinsip pemenuhan hak atas pendidikan. Baik Bapak Ibu, kita lanjutkan ke informasi terkait mengenai kegiatan PPG Bapak Ibu. Nah, alhamdulillah Bapak Ibu, Kemendikbudristek telah mengeluarkan peraturan nomor 54 tahun 2022 tentang tata cara memperoleh sertifikat pendidik bagi guru dalam jabatan. Yang mana sebelumnya tata cara memperoleh sertifikat pendidik bagi guru dalam jabatan ini diatur dalam Permendikbud nomor 38 tahun 2020. Nah, kita lihat dulu isinya Bapak Ibu. Kita langsung kepada persyaratan PPG yang memang pada tahun ini ada kemudahan-kemudahan dibandingkan dengan persyaratan berdasarkan Permendikbud nomor 38 tahun 2020. Nah, ini kita lihat dulu Bapak Ibu, ini adalah persyaratan PPG berdasarkan Permendikbud nomor 38 tahun 2020. Yang pertama, memiliki kualifikasi akademik S1 atau D4. Kemudian yang kedua, guru dalam jabatan yang diangkat sampai bulan Desember 2015. Poin B kita lingkari dulu Bapak Ibu. Yang C, guru dalam jabatan pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, atau satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat. Yang D, terdaftar pada data pokok pendidikan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan atau Dapodik. Yang ke E, memiliki nomor unik pendidik dan tenaga kependidikan atau NUPTK. Dan yang ke F, telah melengkapi dokumen persyaratan. Nah, sekarang Bapak Ibu kita bandingkan dengan persyaratan sesuai dengan Permendikbudristek nomor 54 tahun 2022. Berstatus sebagai guru dalam jabatan dan masih aktif melaksanakan tugas sebagai guru selama 3 tahun terakhir. Inilah poin kemudahannya Bapak Ibu. Kalau seperti ini, insya Allah banyak para guru yang akan bisa segera mengikuti PPG dan tentunya peluang untuk mendapatkan sertifikat pendidik lebih besar Bapak Ibu. Kemudian yang ke B, memiliki kualifikasi akademik sarjana S1 atau diploma 4. Ini masih sama dengan poin yang ini Bapak Ibu. Kemudian memiliki nomor unik pendidik dan tenaga kependidikan atau NUPTK. Ini juga sama Bapak Ibu. Kemudian yang ke D, berusia paling tinggi 58 tahun pada tahun berkenaan. Nah, ini tidak diatur pada Permendikbud nomor 38 tahun 2020 yang lalu. Sehat jasmani dan rohani, ini sama Bapak Ibu. Kemudian yang ke F, bebas narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya. Kemudian yang ke G, berkelakuan baik. Yang H, terdaftar pada sistem data pokok pendidikan atau Dapodik Kementerian. Nah, disinilah letak kemudahannya Bapak Ibu. Bahwasanya kalau dulu untuk mengikuti PPG itu adalah guru dalam jabatan yang diangkat sampai dengan bulan Desember 2015. Artinya yang diangkat 2016 ke atas sampai 2022 sekarang itu masih menunggu Bapak Ibu dan belum tahu kapan akan diikut sertakan dalam antrian PPG. Nah, berdasarkan peraturan Menteri Mendikbudristek ini yang nomor 54 tahun 2022, maka diberikan kemudahan bahwasanya yang bisa ikut PPG itu yang penting statusnya sebagai guru dalam jabatan dan masih aktif melaksanakan tugas sebagai guru selama 3 tahun terakhir. Ini akan dibuktikan di dalam Dapodiknya Bapak Ibu. Baik Bapak Ibu, itu mungkin yang dapat informasi penting kami berikan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan bisa memberikan tambahan informasi bagi Bapak Ibu dan rekan-rekan semuanya. Tetap semangat, tetap sehat. Terima kasih sudah menyaksikan videonya. Kami akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.